Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Renita Sari dari Prodi PGSD kelas A angkatan 2022. IPS merupakan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan lingkungan sosial, cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat. Tingkah laku manusia dalam masyarakat memiliki berbagai aspek seperti aspek ekonomi, aspek mental, aspek budaya, aspek hubungan sosial. Pelajaran IPS berperan merealisasikan ilmu sosial yang bersifat teoritis kehidupan nyata di masyarakat. Ilmu pengetahuan sosial juga merupakan salah satu mata pelajaran yang dimulai dari SD atau MI sampai perguruan tinggi. Di masa yang akan datang, peserta didik akan menghadapi tantangan karena kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap saat. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan sosial atau IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki masyarakat yang dinamis. IPS mempelajari tentang masalah-masalah sosial yang dipadukan dengan ilmu sejarah, ekonomi, sosiologi, politik, geografi, hukum, antropologi, psikologi, serta materi lain yang berhubungan seperti ilmu matematika dan alam. IPS dikembangkan secara terpadu, berpotensi untuk mewujudkan manusia yang memiliki kesadaran sosial dan mampu hidup bersama dalam masyarakat majemuk. Kesadaran sosial akan terwujud apabila siswa memiliki pemahaman konsep-konsep dalam pembelajaran IPS yang meliputi interaksi, saling ketergantungan, kesinambungan, dan perubahan, keragaman atau kesamaan atau perbedaan konflik dan konsensus, pola, tempat, kekuasaan, nilai kepercayaan, keadilan, dan pemerataan, kelangkaan, kekasusan, budaya, dan nasionalisme. Hakikat IPS. Hakikat IPS adalah kajian tentang manusia dan lingkungannya, di mana kehidupan manusia merupakan suatu dinamika yang tidak pernah berhenti dan selalu aktif. Dinamika yang menggabungkan manusia dengan sesamanya dan dengan lingkungannya sebagai ungkapan jiwa bahwa manusia sebagai makhluk yang berakal, budi, dan juga sebagai makhluk sosial. Materi IPS yang disajikan dalam kurikulum Merdeka. Cerita tentang daerahku. Sebuah daerah dapat berkembang, kota atau kabupaten maupun provinsi. Tempat tinggal kalian pun selalu mengalami perubahan. Dahulu keadaannya tidak seperti sekarang, penduduknya tidak sebanyak sekarang. Lingkungan alamnya pun kemungkinan besar tidak sama dengan saat ini. Tahukah kalian bahwa salah satu faktor perkembangan daerah kalian adalah karena adanya pengaruh dari perkembangan kerajaan-kerajaan di zaman dahulu? Lalu, tahukah kalian bahwa bangsa Indonesia baru mengenal aksara setelah berkembangnya sistem pemerintahan kerajaan? Jauh sebelum menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, wilayah Indonesia merupakan bagian-bagian dari banyak kerajaan. Kerajaan-kerajaan ini juga yang turut membentuk berkembangnya Indonesia menjadi sebuah bangsa. Kehidupan di masa lalu dapat diketahui dari peninggalan-peninggalan bersejarah berupa adat atau budaya, alat yang digunakan, tulisan, maupun dalam bentuk bangunan. Peninggalan bersejarah yang berupa budaya merupakan kebiasaan yang berasal dari nenek moyang dan berlaku secara turun-menurun dalam masyarakat. Contoh peninggalan masa kerajaan Hindu-Buddha adalah candi, arca, seni ukir, karya sastra, bahasa, dan tulisan. Ternyata, perkembangan dan kekayaan alam di suatu daerah membuat orang dari daerah lain datang untuk mencari pekerjaan atau ditugaskan di daerah tersebut. Orang yang datang bisa jadi berasal dari tempat yang jauh, bahkan mungkin dari luar pulau, ada juga yang berasal dari luar negeri. Harapan saya, pembelajaran IPS tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan saja, melainkan juga pembinaan peserta didik untuk mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai pengetahuan tersebut di tengah masyarakat. Nilai-nilai tersebut misalnya
tegang rasa dan tempo seliro, kepedulian terhadap sesama dan lingkungan, disiplin, ketaatan, keteraturan, etos kerja, dan lain-lain. Selain itu, pembelajaran IPS bisa untuk mengembangkan potensi peserta didik atau siswa agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan keterampilan mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Dan tidak hanya menyajikan tentang konsep-konsep pengetahuan semata, namun harus pula mampu membina peserta didik menjadi warga negara dan warga masyarakat yang tahu akan hak dan kewajibannya, yang juga mempunyai tanggung jawab kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, peserta didik yang dibina melalui IPS tidak hanya memiliki pengetahuan dan kemampuan berpikir tinggi. Demikian penjelasan dari saya mengenai pengertian dan hakikat IPS. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.